Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andan Arbijaya dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi K3LH. Nah, di materi K3LH ini kita akan membahas mengenai tentang definisi tentang seputar K3LH, macam-macam alat-alat K3LH dan undang-undang yang melindungi tentang K3LH itu sendiri. Nah, di bagian pertama kita masuk ke definisi apa sih itu K3LH. Nah, di K3LH sendiri itu merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan, kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Jadi tuh maksudnya tuh K3LH ialah usaha untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan bagi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu termasuk kayak kesehatan, keselamatan selama melakukan pekerjaan gitu. Jadi K3LH ini jaminan jaminan para pekerja-pekerja konstruksi di lapangan itu. Sebelum kita masuk ke K3LH sendiri, kita harus tahu dulu nih kayak K3LH itu kepanjangan apa sih kok K3LH, K3LH. Nah, K3LH itu keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Itu kepanjangannya. Makanya ini tuh membahas tentang keselamatan-keselamatan pekerjaan, kesehatan-kesehatan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk nih ke sasaran kesehatan tenaga kerja. Nah, sasarannya tuh apa aja sih pas kita ketigala ini? Nah, sasarannya tuh manusia dan bersifat medis. Apa sih itu maksudnya? Kayak sasaran keselamatan kerja kok itu? Jadi tuh emang ini tuh ditujukan untuk para pekerja di lapangan sana, yang ada di luar, di lingkungan yang bersifat teknis. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini tidak dapat dipisahkan dengan proses pelaksanaan pekerjaan bangunan. Jadi setiap ada proses pelaksanaan pekerjaan bangunan, pasti ada K3LH ini, keselamatan kerja. Karena itu tuh salah satu bentuk antisipasi untuk para pekerja kembali dengan selamat, bekerja dengan selamat juga, begitu. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda wajib yang harus dipatuhi ketika ada di daerah konstruksi. Tanda-tanda ini merupakan alat-alat pelindung diri atau APD yang wajib digunakan di area konstruksi tersebut. Nah, untuk alat pelindung diri yang pertama yaitu adalah helm keselamatan. Kenapa sih helm keselamatan itu penting? Nah, helm keselamatan ini atau safety helmet berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan atau pukulan atau kejatuhan benda-benda tajam dari atas konstruksi. Nah, biasanya alat ini juga melindungi kepala kamu dari radiasi panas api, percikan bahan kimia, atau ketika suhu di luar sedang ekstrim gitu. Jadi helm ini tuh bukan sekedar buat gaya-gayaan para pekerja aja. Untuk yang kedua itu ada sabuk tali pengaman atau tali keselamatan. Nah, sabuk keselamatan ini atau safety belt ini wajib digunakan buat membatasi gerak pekerjaan agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Jadi ketika para pekerja sedang gelantung-gelantungan atau sedang lagi di posisi tinggi, nih dia kan pasti dia takut jatuh. Nah, di K3LA ini itu harus safety sekali. Jadi harus ada tali pengaman biar ketika dia jatuh setidaknya dia masih bisa ketahan dengan tali pengaman itu atau rompi sabuk keamanan ini. Nah, untuk yang ketiga ada sepatu boot. Nah, sepatu boot ini eh, selain kita nih menggunakan tadi seperti helm, seperti tali pengaman. Nah, sepatu pun juga harus ada keamanan juga. Di kaki ini kita harus dilindungi dari benturan-benturan benda berat, resiko tertusuk, benda-benda tajam, dan terkena bahan-bahan kimia berbahaya dengan cara memakai sepatu boot. Nah, namun bedanya sepatu ini dengan sepatu safety shoes adalah pelindung yang lebih maksimal karena modelnya tinggi dan bisa melindungi kaki hingga bagian betis dan tulang kering. Jadi bedanya sepatu boot sama safety boot itu kalau misalnya sepatu boot itu dia lebih tinggi, jadi dia lebih aman untuk menjaga keseluruhan kaki hingga tulang kering. Nah, sedangkan sepatu pelindung atau safety boot ini itu sama kayak tadi sepatu boot, tapi sepatu ini tuh lebih ke arah untuk melindungi kaki dari berbagai ancaman seperti benda-benda berat atau juga seperti
terlindas kendaraan-kendaraan ketika di pekerjaan, itu sepatu pelindung ini tuh jauh lebih ampuh untuk melindunginya. Nah, untuk yang kelima itu ada masker. Nah, masker ini itu untuk melindungi organ pernapasan kita. Jadi, ketika kita di proyek-proyek atau ketika kita sedang mengerjakan sesuatu yang sedang apa sih yang sedang kita lakukan itu tuh ada percikan-percikannya yang bisa kemungkinan kita hirup seperti cat atau enggak potongan-potongan kayu, partikel-partikel kecil itu kan kemungkinan bisa kita hirup. Nah, gunanya masker ini itu untuk melindungi kita dari partikel-partikel itu agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita tetap sehat, tetap aman, tetap tidak terpapar radiasi gitu. Untuk yang keenam itu ada penutup telinga. Kenapa sih penutup telinga tuh harus dipakai? Kayak kan kita sering tuh ngeliat di konstruksi atau enggak di mana, seperti halnya di bandara gitu kan kayak, iya baru sih itu penutup telinga kayak sok keren aja. Nah, penutup telinga ini tuh bertujuan untuk menghindari para pekerja dari suara-suara bising yang berasal dari peralatan-peralatan konstruksi. Nah, guna menutup telinga ini agar bisa melindungi telinga kita dari tekanan-tekanan suara yang ada agar gendang telinga kita itu tidak pecah gitu, agar kita selamat dan kita masih bisa mendengar. Caranya dengan penutup telinga itu. Untuk yang ketujuh itu ada kacamata pengaman. Nah, kacamata pengaman ini gunanya untuk agar para pekerja itu tidak terpapar dari partikel-partikel yang melayang di udara. Jadi, agar tidak masuk ke mata yang menyebabkan perih, mata merah, atau mata bisa jadi terluka, itu kita menggunakan kacamata pengaman. Nah, percikan-percikan benda kecil ini, itu ada banyak sekali jenisnya. Apalagi juga kadang tuh kita kalau misalnya kayak sebagai contoh, itu ketika memotong kayu juga, itu kan ketika sedang memotong kayu kan sering-sering apa sih kayunya bisa melayang-layang terus nanti kena mata masuk nanti malah jadi ini kan berbahaya. Nah, kacamata pengaman ini itu melindungi kita dari bahaya-bahaya tersebut gitu. Terus ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini itu adalah alat keselamatan kerja yang melindungi kita guna untuk melindungi jari-jari kita dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, goresan benda tajam, atau virus-virus yang lainnya. Jadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu tangan kita aman. Kita mengerjakan dinding, mengerjakan atap, atau mengerjakan apapun itu yang bisa membahayakan jari-jari kita, itu agar lebih aman. Makanya kita menggunakan sarung tangan. Nah, untuk yang kesembilan itu ada pelindung wajah. Nah, pelindung wajah ini itu sesuai namanya pelindung wajah atau face shield itu melindungi wajah dari bahan berbahaya saat-saat bekerja. Nah, seperti waktu kita COVID, itu kita sering menggunakan face shield itu untuk kita terhindar dari virus orang yang sedang bersin itu agar tidak kena muka kita. Nah, sama ketika kita lagi di konstruksi itu kita agar terhindar dari percikan-percikan api, percikan-percikan kayu, percikan-percikan besi, itu agar kita lebih safety, muka kita aman gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita ngomongin tentang alat-alat safety ini, kita membahas tentang pasal-pasal yang menaungi K3LH ini. Nah, ada banyak sekali pasal-pasal yang harus menjamin keselamatan para pekerja itu agar aman. Nah, salah satunya yaitu seperti pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996. Nah, ketentuan pokok mengenai tenaga kerja pada bab 5 Pembebasan Perlindungan Pekerjaan pasal 9. Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja, serta pe- pe- pelakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Nah, itu di pasal 9 dan di pasal 10 itu pemerintah membina pelindung pekerjaan mencakup
Poin pertama, norma keselamatan kerja. Poin kedua, norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan. Poin ketiga, normal kerja. Poin keempat, pemberian ganti kerugian, perawatan, rehabilitas, dan kecelakaan-kecelakaan kerja. Yang poin kelima itu tidak berlaku. Nah, itu ada semua di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Tidak hanya itu, yang menuangi tentang K3LH itu ada juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Itu pada bab pertama itu ada tentang istilah-istilah seperti pasal pertama itu istilah tempat kerja, pasal pertama ayat 2 itu tentang pengurusan, dan pasal 1 ayat 6 itu adalah ahli keselamatan kerja. Nah, poin ini tuh poin-poin penting seperti yang poin di pasal 1 ayat 6 itu ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang bertujuan untuk Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi, ditanya-tanyai tentang undang-undang ini gitu. Jadi ini tuh lebih fokus ke ahli-ahli dari keselamatan kerjanya. Jadi agar para pekerja itu lebih aman, itu kita membutuhkan ahlinya ini. Ada tertera di pasal 1 ayat 6 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tidak hanya itu aja, di pasal ini juga ada di undang-undang ini juga ada pada pasal 2 ayat 1 tentang K3 di segala tempat kerja di daratan, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara dalam wilayah Republik Indonesia itu harus terjamin. Ini di pasal 2 ayat 1 dan di keterangan di pasal 2 ayat 2-nya itu dijelaskan bahwa dikerjakan pembangunan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah gedung atau bangunan lain termasuk bangunan-bangunan pengairan saluran dan persiapan dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. Nah, kenapa sih harus kayak gini? Itu agar para pekerja itu lebih selamat, lebih aman. Jadi harus ada regulasi yang menaungi itu semua. Nah, itu semua tuh ada di undang-undang. Nah, sekian beberapa undang-undang yang kemungkinan ada dan menaungi atau agar si K3LH ini penting digunakan gitu guys. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi-materi tentang K3LH. Terima kasih banyak, bye-bye.